Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Arti nalar dan tanpa nalar. Nalar membutuhkan akal sehat barulah logika tanpa halusinasi. Sedangkan tidak memiliki nalar artinya menggunakan logika dan halusinasi barulah kedua adalah akal. Maka dari itu manusia tanpa nalar bisanya menghujat, berdusta atau menipu atau memfitnah, membunuh, serta membeklokkan dari kebenaran. Dan tertutup dari kebenaran walaupun ada dalilnya. Al-Quran diperuntukkan untuk manusia yang menggunakan nalarnya dalam beriman. Sedangkan Injil palsu yang dibawa oleh penjajah Belanda diperuntukkan yang tidak memiliki nalar. Makanya Kristen Indonesia menjadi manusia pengkhianat Injil. Demikian Kristen dengan kebodohannya. Kristen kebodohan utama menganggap Yesus, Nabi Isa, adalah Tuhan. Oleh si pemakan anjing dan babi si penghujat Islam. Mari kita buktikan bahwa Yesus itu Nabi Isa yang beragama Islam atau Muslim. Karena Yesus menyuruh menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perhatikan kata-kata Yesus yang diingkari oleh pemakan anjing dan babi. Menurut Injil asli, Yesus itu adalah orang Muslim. Maka menyuruh umat Bani Israel menyembah Allah yang dikatakan oleh pengkhianat Injil. 1. Yesus mengatakan wajib taat pada Taurat. Matius 5 nomor 17 sampai dengan 19. Sedangkan pengkhianat Injil, tolak Taurat. Roma 4 nomor 14 sampai dengan 15 dan Galatia 2 nomor 16. 2. Yesus mengatakan wajib disunat. Luke 2 nomor 21 dan Kejadian 17 dan 14. Sedangkan pengkhianat Injil, tolak disunat Galatia 5 nomor 2 dan 6. Pantas pendetanya mendukung LGBT. Pendeta laki kawin sama pendeta laki. Kawinnya lewat mana ya? Apa lewat belakang? Kalau lewat belakang, keluarnya apa dong? 3. Yesus larang minum alkohol. Lukas 1 nomor 15. Sedangkan pengkhianat Injil, perintah minum alkohol. Timotius 5 nomor 23. Dan Amsal 32 nomor 6 dan 7. Pantaslah pendetanya pada mabok pelaku seks bebas dan seneng menghujat, ngak pakai nalarnya, sesuailah apa yang dimakan dengan kelakuannya. 4. Yesus larang makanan haram. Imamat 11, nomor 7. Dan Ulang 14 nomor 8. Sedangkan pengkhianat Injil, tidak ada makanan haram. Korin 6, nomor 12 dan Timotius 4, nomor 4 dan 5. Gambarnya saja jelas. Pantaslah hobinya makan babi dan anjing, jadi kelakuannya sama apa yang dimakan, makanya ngak ada yang benar, penghujat, pengkhianat, ngak punya nalar dan adab. 5. Yesus larang sebut Yesus Tuhan. Matius 7, nomor 21 sampai dengan 23. Sedangkan pengkhianat Injil, sebutlah Yesus Tuhan surga. Markus 16, nomor 16 sampai dengan 18. Kristen ini kenapa gobloknya minta ampun? Goblok kok dipelihara? Katanya penyembah Yesus tapi masih percaya sama Paulus yang gila karena kemasukan rohnya jin. Nalarnya di mana ya? Yesus perintahkan menyembah Allah. Luke 6, nomor 12.
dan Matius 14. Nomor 23. Sedangkan pengkhianat Injil. Sembahlah Tuhan Yesus. Roma 10. Nomor 9. Gobloknya pengkhianat Injil begitulah. Mungkin makan babi atau anjingnya harus dikurangi, biar gobloknya tidak kelewat batas. Yesus perintahkan tapi yang diikuti Paulus gila. Orang gila kenapa bisa dipercaya ya? Nalarnya di mana? 7. Yesus berfirman dosa tanggung sendiri. Ulangan 24. Nomor 16. Dan Matius 16. Nomor 27. Sedangkan pengkhianat Injil. Dosa ditanggung Yesus. Kolose 1. Nomor 13 sampai dengan 14. Bejat amat ini Paulus. Gambar ini menunjukkan bukti saking gobloknya Kristen yang pengkhianat Injil, karena dosa ditanggung Yesus. Beginilah akibatnya. LGBT, mabok, seks bebas, nipu, bunuh. Dosanya ditanggung Yesus. Susahlah kalau begini. Sudah tidak punya nalar, adab, etika. Sama saja meletakkan otaknya di jamben atau di kotoran babi. 8. Yesus katakan Tuhan dan Allah itu sama. Markus 12. Nomor 29. Dan Matius 4 nomor 10. Sedangkan pengkhianat Injil, Tuhan dan Allah itu beda. Korintus 8. Nomor 6. Paulus itu Tuhan apa pengkhianat Yesus? Ingat, orang munafik lebih biadab atau bahaya dari orang kafir. Mudah-mudahan pada paham dan makin banyak munculnya pejuang-pejuang kebenaran Islam yang cerdas tidak bolot seperti pengkhianat Injil. Mendingan juga ngan nonton Ustadz Zuma ngeliatin yang dungu dan bolot, penyembah manusia yang dianggap Tuhan oleh pengkhianat Injil. Terima kasih Ustadz Bang Zuma. Semoga Anda tetap berkiprah dalam kebenaran Islam dari para penghujatnya Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Part 2, menjelaskan Kristen dengan kebodohan paling goblok tidak dapat membedakan Yesus dengan Yudas Iskariot.